Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1D ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai praktikum pertemuan 2 oleh dosen pengampu Ibu Dr. Esi Emilia MSI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Natasha Salsabila Borginting bersama 3 teman saya, yaitu Hima Audina Putri, Esi Sofia Marbun, dan Dinda Nabila Putri. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Dinda Nabila Putri. Kepada Dinda dipersilakan. Baik, pada jurnal suplementasi makanan dengan judul Intervensi Suplemen Makanan untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil. Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi? Jawabannya, untuk menentukan partisipasi masyarakat, khususnya ibu hamil, penelitian ini menggunakan metode literatur narasi dengan metode naratif yang mencoba menggali hasil penelitian di Indonesia yang terkait dengan suplementasi untuk meningkatkan kadar HB pada ibu hamil melalui database jurnal atau penelitian tentang ibu hamil. Berdasarkan hasil kajian terhadap 11 jurnal, maka dapat ditampilkan dalam tabel ringkasan hasil penelitian sebagai berikut. Selanjutnya, bagaimana seharusnya peserta dipilih? Jawabannya, pada penelitian ini berfokus pada peningkatan kadar HB atau hemoglobin ibu hamil. Yang ketiga, bagaimana seharusnya suplemen ditentukan. Pada penelitian yang telah dilakukan, didapat bahwa penelitian menggunakan beberapa makanan, seperti sayuran titunian yang terdiri dari kombinasi sayuran kangkung, bayam, jagung, dan beras, yang terdiri zat gizi makro dan mikronutrien yang baik untuk meningkatkan HB. Selain itu, dapat mengonsumsi jus jambu biji, sari kacang hijau, rumput laut, buah bit, ubi, sayuran atau sayuran kalakai dan lainnya. Selanjutnya, makanan apa yang harus digunakan suplementari? Jawabannya, suplemen makanan yang telah dikaji di dalam literatur jurnal tersebut berupa makanan yang mengandung zat-zat yang meningkatkan penyerapan absorpsi Fe, seperti sup rumput laut, jus bayam merah, dan lainnya. Yang selanjutnya ada kapan waktu yang tepat dalam melakukan program? Jawabannya, waktu yang tepat dilakukan program ini ialah pada saat hamil baik semester 1 sampai dengan semester 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esi. Selanjutnya adalah di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan. Jawabannya adalah lokasi makan atau pemberian suplemen hemoglobin adalah pada kelompok ibu hamil dan titik distribusinya ditempatkan di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan posyandu. Selanjutnya, fasilitas apa yang dibutuhkan? Jawabannya, fasilitas yang dibutuhkan berupa hematologi analyzer atau alat pengukur hemoglobin. Selanjutnya, bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Jawabannya adalah dengan pemberian tablet FE 90 tablet dengan membatasi konsumsi teh dan kopi, ditambahkan menu tradisional tinutuan. Sayur tinutuan terdiri dari kombinasi sayuran kangkung, bayam, jagung, dan beras terdiri zat gizi makro atau karbohidrat dan mikronutrien, vitamin, dan mineral. Berdasarkan literatur review yang telah dilakukan itu, ibu hamil disarankan mengkonsumsi makanan yang seimbang yang mengandung zat gizi makro, karbohidrat, protein, dan lemak, serta gizi mikro, vitamin, dan mineral, agar dapat mencukupi kebutuhan selama masa kehamilan. Selanjutnya, bagaimana biaya program dihitung? Jawabannya adalah biaya program dihitung setelah semua penelitian berakhir. Biaya tersebut berupa pembelian sampel dan lain-lain. Dan terakhir adalah bagaimana efektivitasnya diukur. Jawabannya adalah dengan menggunakan metode intervensi. Setelah dilakukan pemberian suplemen hemoglobin, ibu hamil diintervensi kembali dan terbukti tingkat hemoglobin pada ibu hamil meningkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hima. Baiklah, yang selanjutnya yaitu judul jurnal pemberian minuman formula kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai terhadap status gizi ibu hamil kurang energi kronis atau KEK. Yang pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan?
Jawabannya, kandungan zat gizi dari bahan yang digunakan untuk formulasi telah dihitung berdasarkan daftar komposisi bahan makanan sehingga mengandung zat gizi sesuai dengan kebutuhan tambahan untuk ibu hamil, yaitu mengandung 300 kilokalori, protein 17 gram, asam folat 200 mg, dan vitamin C 10 mg dalam 300 ml minuman formula. Selanjutnya yaitu bahan baku apa yang akan direkomendasikan. Ada 3 formula yang dilakukan. Bahan baku yang direkomendasikan ialah kacang merah, kacang kedelai, dan kacang tanah. Selanjutnya, bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Bentuk makanan yang akan diformulasikan ialah bentuk minuman formula. Selanjutnya yaitu bagaimana penerimaan konsumen akan diukur. Jawabannya, beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan jenis produk adalah bahan produk sudah dikenal dan memiliki cita rasa yang baik, sehingga disukai dan bisa diterima oleh masyarakat secara luas, praktis, memiliki daya simpan yang relatif lama, dan mudah dalam penyajiannya, serta aspek lain yang dipertimbangkan adalah komposisi gizi produk. Jenis produk yang diberikan pada penelitian ini berupa minuman formula kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai serta susu. Pemberian ketiga formula dan susu tersebut hanya berbeda dalam hal rasa, tetapi komposisi gizinya relatif sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minuman formula tersebut mempunyai daya penerimaan yang baik dan mengandung nilai gizi sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya. Jawabannya, saat ini di pasaran terdapat produk minuman bagi ibu hamil dan bahan susu, tetapi harganya cukup mahal. Konsumsi susu yang rendah terkait dengan harga susu yang mahal dan daya beli masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, dianjurkan membuat formula susu kacang merah dengan harga yang terjangkau dan kandungan gizi yang cukup banyak. Memperkenalkan ke masyarakat dengan pelabelan zat gizi serta mempromosikannya dengan harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya yaitu bagaimana biaya dan efektivitasnya diukur. Jawabannya adalah dengan biaya yang cukup relatif murah. Selain itu, formula tersebut dapat dibuat sendiri oleh masyarakat sehingga minuman ini dapat menjadi alternatif konsumsi susu yang dapat dijangkau oleh ibu hamil. Selanjutnya yaitu dibacakan oleh rekan saya. Bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi? Sebelum penelitian dimulai, pengambilan data dimulai dengan menjelaskan garis besar penelitian dan meminta subjek untuk menandatangani informed contact. Sebelum intervensi dimulai terlebih dahulu, dilakukan pengukuran kadar HB dan status gizi. Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan intervensi selama 3 minggu. Kadar hemoglobin dikumpulkan dengan metode finger testing menggunakan easy-to-strip hemoglobin. Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa metode finger testing dianggap penduga yang berguna untuk melihat kadar HB. Yang kedua, berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Jawabannya, menggunakan 5 fortifikan. Kelompok perlakuan akan mendapatkan minuman susu fermentasi kulit buah naga merah atau Violarius polyrhizus dengan fortifikan navetta. Sedangkan kontrol akan diberikan jus buah naga yang akan diberikan sebanyak 100 ml per hari selama 3 minggu. Minuman susu fermentasi adalah minuman susu low fat yang ditambahkan gula pasir sebanyak 6%, yang selanjutnya difermentasi dengan starter Lactobacillus bulgarisus, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium sebanyak 106-108 CFU per mili yang ditambahkan kulit buah naga merah yang telah dihaluskan sebanyak 6% dan difortifikasi dengan Fe atau navetta sebanyak 20 mg, 19 sodium iron etiendiamin tetraasid atau navetta adalah jenis fortifikan yang stabil, memiliki masa simpan lama, dan diafabilitasinya 2-3 kali lebih tinggi dari besi sulfat dan besi fulmaret sehingga 20 kelompok kontrol akan mendapat jus buah naga merah sebanyak 100 ml per hari. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan?
Pada umumnya, beberapa faktor perlu dipertimbangkan dalam memilih bahan-bahan pembawa harus merupakan bahan yang dikonsumsi dalam jumlah yang cukup oleh kelompok target. Bahan pembawa yang ideal adalah bahan yang diamankan setiap hari dalam jumlah konstan oleh kelompok sasaran. Selanjutnya, apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Jawabannya, dibandingkan dengan strategi lain yang digunakan untuk perbaikan anemia defisiensi zat gizi besi, fortifikasi zat besi dipandang oleh beberapa peneliti merupakan strategi termurah untuk memulai mempertahankan, mencapai, sampai mencakup jumlah populasi yang besar, dan menjamin pendekatan jangka panjang. Program fortifikasi besi lebih mudah diterima dibandingkan suplementasi oleh anak-anak yang mengalami anemia dan terbukti dapat meningkatkan status besi serta menurunkan anemia. Selanjutnya, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Jawabannya, analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis atau CEA merupakan salah satu langkah untuk mengukur perbandingan manfaat kesehatan dan sumber daya yang digunakan dalam program pelayanan kesehatan dan pembuat kebijakan dalam memilih di antara alternatif yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi susu fermentasi kulit buah naga merah yang difortifikasi dengan Fe dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan status gizi. Penelitian ini dianggap efektif dan biaya yang murah dengan menggunakan bahan-bahan yang biasa dikonsumsi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.